بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Wahai seluruh umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb-Mu, Zat yang telah menjadikan kalian semua dari diri yang satu. Darinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangannya. Dari keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperbanyak laki-laki dan perempuan. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah yang dengan nama-namanya yang mulia, yang agung kalian saling meminta. Jagalah oleh kalian semua hubungan kekeluargaanmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha menjaga, mengawasi setiap perbuatanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian wahai umatku untuk memperbanyak melakukan amal kebajikan sebelum datangnya kepada kalian semua fitnah-fitnah, di mana fitnah-fitnah tersebut gelapnya seperti bagian malam yang amat sangat gelap gulita. Dengan sebab fitnah tersebut, seorang hamba di pagi harinya beriman, akan tetapi sore harinya dia telah kufur. Atau dengan sebab fitnah tersebut, seorang hamba di sore harinya beriman, akan tetapi di pagi harinya dia kufur. Dia menggadaikan agamanya dengan sesuatu yang murah dari kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rawdah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan hari yang ke-11 bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan limpahan curahan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dimudahkannya kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan kita dimudahkan untuk bisa duduk dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita rizki yang baik, dan menjadikan amal ibadah kita amal ibadah yang diterima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema dampak negatif dari dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh kita umat manusia. Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa kerusakan yang terjadi di mana-mana tidak lain adalah karena sebab dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dosa kemaksiatan yang dimaksud yang pertama dan yang utama adalah mensyekutukan Allah Rabbul Alamin di dalam beribadah.
ya, mensekutukan Allahu Rabbul Alamin di dalam beribadah. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berwasiat kepada kita umat manusia. Salah satu wasiatnya Allah abadikan di surah yang kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-21 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-22. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sembahlah Rabb kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menjadikan kalian semua, Zat yang telah menjadikan orang-orang sebelum kalian semua, dengan maksud tujuan apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan alasannya mengapa kita harus mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, tidak boleh melakukan dosa dan kemaksiatan. Yang pertama dan yang utama adalah mensekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Allah menerangkan, dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kalian tinggal padanya. Dialah Allah yang telah menjadikan langit itu sebagai apa? Atap. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit. Dengan sebab hujan itulah tumbuh segala macam bentuk tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, kata Allah. Semua itu adalah rizki untuk kalian, pemberian untuk kalian wahai umat manusia, yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di ayat yang ke-22 itu Allah menegaskan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kalian wahai umat manusia menjadikan bagi Allah itu tandingan, menjadikan bagi Allah itu sekutu. Nah, ketika dosa kemaksiatan berupa mensekutukan Allah ini dilakukan oleh umat manusia tanpa mereka merasa bersalah, tanpa mereka bertaubat dengan perbuatannya, demi Allah, Allah menegaskan di surah yang ke-30 Ar-Rum di ayat yang ke-41, apa kata Allah Rabbul Alamin di sana? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah berfirman, telah nampak kerusakan di mana-mana, baik di daratan termasuk di lautan. Allah memberikan alasannya mengapa itu terjadi, ya, gempa, longsor, banjir, ya, sehingga dengan sebab itu semua banyak manusia-manusia yang meninggal dunia, banyak manusia-manusia yang apa, ya, diliputi dengan rasa takut yang teramat sangat. Allah memberikan alasannya, ya, bima kasabat aydin nas. Semua itu terjadi bukan karena Allah zalim kepada manusia. Semua itu terjadi bukan karena Allah berbuat jahat kepada manusia, sama sekali tidak. Tapi apa? Bima kasabat aydin nas. Semua itu terjadi karena apa? Perbuatan-perbuatan umat manusia. Ya? Jadi bukan karena Allah Azza wa Jalla berbuat zalim kepada kita, tapi diri inilah yang banyak berbuat zalim kepada diri kita sendiri dengan melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla,
dengan mendurhakai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan bangga atas dosa kemaksiatan yang mereka pertontonkan. Bahkan mereka mengkultuskan apa? Syaitan-syaitannya. Ya. Baru saja ya, kita dengar berita di belahan bumi yang sana terjadi apa? Gempa. Terjadi apa? Longsor. Terjadi apa? Banjir. Apakah karena mereka mentauhidkan Allah? Apakah karena mereka taat patuh kepada Allah dan Rasulnya? Wallahi tidak, ma'asyiral muslimin. Tapi karena mereka apa? Berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, membuka aurat tanpa mereka apa? Merasa risih, merasa bersalah. Mereka menunjukkan simbol-simbol dari sesembahan yang mereka sembah. Bahkan tidak sekedar agama Islam yang mereka hinakan, tapi agama-agama di luar apa? Islam mereka lecehkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada hambanya, jika iman dan Islam ini kita jaga dengan baik dan benar, lalu iman Islam itu kita jauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan, dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Kalaulah kita terjatuh kepadanya, segeralah kita bertaubat. Allah menjamin di surah yang ke-6 Al-An'am, di bagian ayat yang ke-82, Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.